Horas, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Kristus, kita boleh menikmati hari yang baru dari Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Sebelum kita mendengarkan sapar firman, kita berdoa di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan telah menganugerahkan hari yang baru bagi kami. Nafas kehidupan, kami boleh menikmati berkat yang begitu besar dari Tuhan. Ketika kami akan melangkahkan kaki kami, melaksanakan pekerjaan kami, pelayanan kami, biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menopang dan kuatkan kami melalui firman yang akan kami perdengarkan di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan tertulis di dalam Mika pasal 6 ayat 8, saya akan membacakannya bagi kita. Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dalam bahasa Batak, nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma manang ahana denggan. Jala manang ahana niluluan ni Jehovah siako. Daholan na mangulahon uhum, dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon, maradopon di Batam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mau menyampaikan suatu kebenaran yang sangat-sangat sederhana. Bahwa Tuhan menginginkan hal yang sederhana untuk kita lakukan, bukan hal yang rumit. Pada masa penulisan kitab ini, kita mau melihat ketika bangsa Israel sibuk dengan berbagai ritual-ritual keagamaan mereka. Mereka mempersembahkan korban bakaran, ibadah, berpuasa, tradisi-tradisi religius yang lain. Namun Tuhan tahu bahwa hati mereka sebenarnya semakin menjauh dari Tuhan. Karena itu mereka bertanya di dalam hatinya, seperti di dalam kebingungan, apalagi yang harus kami bawa kepada Tuhan? Apa korban yang besar yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Jawaban Tuhan di sini melalui hambanya Mika sangat mengejutkan. Tuhan tidak meminta sesuatu yang megah, tetapi Tuhan meminta sesuatu yang sangat sederhana. Ada 3 hal melalui firman itu. Yang pertama, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Yang pertama, berlaku adil, artinya hidup dengan benar dan tidak menindas orang lain. Mangulu di bagasan hati goran. Iman kepada Tuhan ini terlihat dari bagaimana cara kita berlaku di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih bagaimana kita memperlakukan sesama di dalam kejujuran, dalam keadilan, dan dalam hati yang tidak memanfaatkan kelemahan orang lain. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Tuhan tidak hanya ingin kita melakukan kebaikan sekali-sekali, tetapi Tuhan rindu untuk kita senantiasa setia melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Jangan karena ada mood, jangan karena hanya perasaan kita lagi senang kita mau berlaku baik, tetapi kita harus setia untuk senantiasa melakukan di dalam pengampunan kita dan apapun yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita bagi orang lain. Yang terakhir, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Haserepon maradopon debata. Inilah inti dari semuanya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan bukanlah hidup yang merasa hebat secara rohani, tetapi hidup yang sadar bahwa tanpa Tuhan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kerendahan hati ini mau mengajak kita untuk senantiasa berjalan dekat dengan Tuhan. Senantiasa mau belajar, senantiasa mau bersandar kepada firman-Nya. Karena itu kita mau menjalin relasi terus-menerus kepada Tuhan. Seringkali manusia berpikir bahwa menyenangkan Tuhan itu harus dengan sesuatu yang besar dan luar biasa seperti orang Israel. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kita satu kesederhanaan yang harus kita lakukan. Hati yang hidup benar di hadapan manusia, hati yang penuh kasih kepada sesama, dan hati yang rendah kepada Tuhan. Karena itu ketika hidup kita dipenuhi dengan 3 hal ini, hidup kita menjadi ibadah
yang hidup di hadapan Tuhan. Dan kita mau beroleh anugerah sukacita yang Tuhan anugerahkan, Tuhan karuniakan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami, Tuhan mau mengingatkan kami agar kami senantiasa berlaku adil, untuk senantiasa mencintai kesetiaan, dan juga hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Kami tahu kami manusia yang lemah, banyak kelemahan ketika kami berlaku, ketika kami bertindak, mengucapkan kata-kata yang kerap membuat teman-teman kami sakit hati. Tetapi kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan juga memohon atas tuntunan Roh Kudus yang mau menguatkan kami untuk mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, sehingga kami dapat mengasihi sesama kami, dan juga kami mau menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga semua orang-orang di sekitar kami boleh merasakan berkat dari Tuhan, dan kami menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, ketika mereka akan melakukan pekerjaan, pelayanan mereka, Tuhan yang menyertai. Bagi jemaat Tuhan yang di dalam keadaan sakit, Tuhan yang memulihkan, memberikan kesembuhan melalui obat tangan medis. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, di dalam satu hari ini maupun dalam satu minggu ini, kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati, memberikan sukacita, terlebih kesehatan kepada jemaat Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan di dalam persekolahan mereka, di dalam pendidikan, biarlah itu menjadi bekal di kemudian hari, menjadi sukacita bagi keluarga, orang tua, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.